Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamis Al-Munasabah. Masrakul ilah, metode kita mengkaji ilah, metode kita mengambil ilah, menyimpulkan ada ilah yang merupakan salah satu dari rukunnya qiyas yang menjamakkan, mengkompromikan, mensinergikan antara aslun dan far'un adalah ilat. Dalam cara pengambilan ilat terbagi menjadi 10, sekarang yang kelima. Jadi kalau saya bahas dari awal lagi malah gak jadi nanti. Itu penyakit saya itu yang nanti. Nah, adalah munasabah. Munasabah itu artinya pantes, gampangkan modern. Pantes atau layak. Nah, karena pantes dan layak inilah sehingga ketika ilat itu berupa ilat munasabah rawan konflik, karena pantes itu kembalinya kepada zawil uqul as-salimah, sedangkan kita mengklaim siapa zawil uqul as-salimah ini tidak bisa karena menyangkut masalah pribadi. Ini yang sehingga mulai dulu sampai sekarang sulit untuk merumuskan di dalam syarat daripada mustahid itu karena zawil uqul as-salimah itunya yang repotnya semacam itu. Layak yang nanti akan disebut juga tapi dalam secara istilah adalah kelayakan sifat yang dijadikan sebagai pijakan untuk menetapkan hukum. Yani sifat ini layak untuk dijadikan sebagai pijakan hukum. Makanya hal ini juga disebut dengan ikholah, dugaan. Dugaan atau nanti bisa disebut dengan maslahah, disebut dengan istidlal, disebut dengan riayatil maqasid. Itu nanti kata munasabah itu mempunyai beberapa titel. Kemudian wa yusamma istikhraju takhrijal manam, menggali, mengeluarkan, menghasilkan ilat dari sebuah hukum yang layak sehingga dianggap layak bahwa sifat itu adalah merupakan ilatnya hukum. Ini disebut dengan takhrijul manan. Takhrijul manan itu mengeluarkan kelayakan, mengkaji kelayakan, atau istilahnya studi penelitian kelayakan, itu takhrijul manan. Nah, bagaimana caranya mentakhrijul manan atau mengeluarkan kelayakan? Wa huwa taqyidul ilah bi ibda'i munasabatin ma'al iktiron bainahuma, yaitu menentukan ilat dengan cara menjelaskan keserasiannya, kelayakannya, kepatutannya, bahasa Inggrisnya kefasannya. Kefasannya, fas. Tangi ya. Tangi. Tapi dengan catatan iktiron di antara sifat dan hukum selalu bersamaan. Sebagaimana yang ada di dalam hadis Muslim, kullu muskir haram. Setiap muskir adalah haram. Kemudian dikaji kelayakan iskar di dalam untuk mengharamkan itu apa. Di sini karena iskar itu atau muskir itu adalah izalatul akal,
di mana akal itu merupakan sesuatu yang dilindungi di dalam syariat dari semua agama, tidak hanya Islam saja, dari semuanya agama, sehingga patutlah sesuatu yang merusakkan akal diharamkan. Nah, ini bersamaan antaranya iskar dengan haram. Dan selamat dari khawatir. Sudah jelas kalau selamat dari khawatir itu merupakan syarat mutlak dari semua ilah. Karena kalau ada khawatir, wujuduhu ka'adami. Dari kata-kata dengan menyebutkan kelayakan ini dan iktirar mengecualikan dalil ijma. Dalil ijma itu sebagaimana yang disebutkan kemarin tidak disyaratkan harus mula'amah, tidak disyaratkan harus munasabah. Hanya kejatuhan hukum kalau tidak karena itu no pantes. No pantes ini udah pas, nggak pantes. Itu. Kemudian seperti iskar, wa yatahaqqaqu al-istidlal yang kedua yuhaqqaqu bil bina'il maqbul wa bil sukatin wa yatahaqqaqu istiqlalul wasfi bi adami ghairihi bis sabri. Kemudian kemandirian ilat, kemandirian sifat yang munasib untuk dijadikan ilat sehingga tidak ada lainnya, tidak ada ilat yang lain, ini bisa dibuktikan, bisa dinyatakan, bisa ditahqiq harus dengan sabrun. Tapi maksud sabrun di sini tidak sama dengan sabrun yang pertama. Kalau sabrun yang kemarin itu al-hasr wa sabru sebagai salah satu metode ilat, cukup dengan mengatakan bahastu falam ajid ghairahu, sudah cukup. Tapi kalau di sini harus dengan istiqra, adam, penelitian yang sempurna. Sehingga apa yang dikatakan Syekh Zakaria Al-Ansari bahwa munasabah ini dengan cara pindah thariqul munasabah pada thariqul sabri ini tidak bisa dibenarkan. Karena sabrinya ini beda antara sabri yang menjadi thariqul ilah, maslakul ilah, dengan sabri yang menjadikan munasabah. Jadi caranya diteliti seperti hanya bulu muskir khamrun. Ketika diteliti tidak ada sifat, tidak ada ilat lain yang pantas untuk dijadikan sebagai pijakan mengharamkan selain iskar, selain jamalul akli, yang sehingga nanti hal ini bisa menjadi luas, tidak hanya terfokus pada dalil haramnya khamr, tapi semua apapun yang menjadikan izalatul akli seperti ekstasi, narkoba, narkotika, terus pil kuplu double L, lolo, ini juga haram. Haram, karena muskil haramnya. Walaupun nanti kalau masalah urusan had, ini ada metode tersendiri di dalam menentukan. Tapi haramnya nih kalau dalam muskil haramnya. Baik. Kemudian wal munasib, apa munasib? Munasib itu yang tadi dikatakan kelayakan sebagai perbuatannya orang yang benar. Karena kalau tidak pada orang benar semuanya hal bisa menjadi layak. Kayak judi layak, gitu ya. Nah, dia pacaran, mahasiswa pacaran layak, misalnya kan.
Ini enggak, tapi layak itu dipandang dari perbuatan orang yang benek. Jadi gitu. Ini ya juga kata-kata benek ukolan ini juga sulit tentunya. Yang sekarang ini ketika kita membicarakan soal munasabah dalam konteks Indonesia sangat sulit sekali. Karena menurut satu orang dikatakan misalnya wanita ngojek, misalkan layak gitu ya. Saya sudah biasa semacam ini. Tapi cara wong akal niku lho, wedok terus lagi ngarep nomor sing lanang ndi layak enggak cara akal katanya. Semacam ini. Lain nanti kalau ngojek dengan pakai mobil, nah itu beda lagi. Sekarang banyak beberapa wanita-wanita yang menjadi driver bis, semacam itu. Nah kemudian itu seperti layak nih nggih. Layak saya katakan tadi relatif, seperti warna ini kalau dipadukan ini layak. Terus seperti lulu atau inten ini kalau dipadukan ini layak. Ini loh. Kelayakan yang semacam ini yang sulit kita temukan. Yang sulit kita jadikan sebagai pijakan, sebagai hukum. Wakilah, bukan kelayakan. Tapi yang dimaksud kelayakan ini bukan kelayakan perbuatan, kelayakan sifat itu dijadikan sebagai hukum, bukan hanya pas layak tidak. Kalau layak sekarang itu wanita bekerja di luar negeri bahkan sendiri itu layak mulai sekarang. Wakilah yang dimaksud layak di situ adalah atau munasib itu yang bisa menarik manfaat lazat, yang bisa menolak doror itu adalah alam sakit. Cuman kalau sebagai ulama Ibnu Hanafiyah mengatakan bahwa yang dikehendaki munasib niku al-ibrah bitalakil ukul asalimah bil qabul ai ma talaqatul ukul bil qabul. Kalau ditanyakan kepada orang yang normal bukan cerdas, beda. Wong yang punya muruah akan oke. Akan tetapi apa yang dikatakan Hanafiyah dari Syekh Dabusi ini mengatakan bahwa munasib ini hanya bisa dijadikan tamasuk di dalam nazar, tidak di dalam munazarah. Makanya kemunasabahan ini biasanya hukum yang dirumuskan oleh mujtahid bukan karena di dalam munazarah. Kenapa? Karena beliau mengatakan bimtina kita masuk bidalik bima komil munazarah, la bima komil nazar di anal akil rayu kabiru nafsu bima yaktazi bi aku. Sebab kalau orang yang punya akal normal, ini dia tidak akan mengingkari, tidak akan sombong dengan dirinya atas tuntutan akalnya, manut dengan tuntutan akalnya, nggak emosi. Tapi kalau dengan lain, biasanya kadang-kadang dalam akalnya nerima, namun karena gengsi, karena sombong akhirnya masih nolak. Sehingga terjadi dalam waktu masail kadang-kadang rumit ini karena yukabiru hairau bima yaktibiak. Jadi dengan tuntutan akal yang pantas itu dia tidak menerima, ingin takbirnya yang diterima, ingin pendapatnya yang diterima. Makanya munasib dengan ibarat bitalakil ukul asalima bil qabul, ini qabul dalam arti bagi zawi salimah, maka tidak menafikan andai kata mu'tarid menentang. Ya silahkan, kamu nggak percaya sudah. Ini sering terjadi di dalam permasalahan-permasalahan kita yang ada. Ya sudah, menurut kita seperti ini. Kalau kamu tidak percaya silahkan, nggak dulu aja. Contoh saja kemunasabahannya, orang bisa dikatakan satu tempat itu berapa ukurannya? Kalau menurut Imam Syafi'i,
pokok tidak lebih 300 dirham walaupun lain tempat. Ini masih satu tempat, bisa sah. Kalau Hanafi ya enggak, sudah lain kamar ya tetap enggak sah. Ini kan kalau digegerkan tidak bisa. Selalu semuanya punya hujah. Satu mengatakan enggak, kalau sudah 3 dirham lebih dari 3 dirham itu berarti gak pantas dikatakan kumpul. Saya nggak kumpul walaupun saya ketemu tapi nggak kumpul kan ya. Karena kumpul jagungan itu 3 dirham. Loh, yang semacam ini loh kita nggak bisa untuk menemukan kelayakan. Makanya hukum yang dikembalikan kepada munasabah, ilat munasabah ini akan rawan konflik. Makanya yang bisa menggunakan hukum yang urusannya munasabah ini harus mustahid. Kalau tidak mustahid boleh kalau memang amalun nafsi, karena li anal akil la yukabiru nafsa bima yaqtadi bi aklu. Tapi kalau orang lain nggak terima silahkan, ada masalah, itu aja. Betul. Yes, seperti kalau sekarang ada vaksin dan mengatakan kita harus untuk menjaga yang satu enggak, ini nanti akan pernah jadi akibat dan lain sebagainya. Ya sudah, yang mengatakan ada akibat negatif ya nggak usah vaksin. Yang mengatakan berakibat tidak ada negatifnya silahkan vaksin, gitu saja sudah. Ini masalah kelayakan karena penelitiannya berbeda. Lalu munasib itu syaratnya harus berupa wasfun zahirun mundhabitun. Walaupun tarif semacam ini masih ditinjau kembali menurut Imam Asnawi, dikarenakan ada kata-kata yang seterusnya fa in kana al-wasfu khafiyan aw ghairu mundhabit, berarti tidak harus mundhabit. Tapi enggak masalah. Cuma wal khusulafdiun saja. Wasfun dhahirun mundhabitun atau ghairu mundhabit tapi dengan mulazim. Yang mundhabit jelas intibat itu zuhur bi'tibari ma yasluhu binafsi lil aqli tahlil, seperti iskar mundhabit bisa diketahui ya iskar menukai, walaupun kita ya sulit menyebutkan apa to iskar yo iskar itu menukai gitu kan, mabuk semacam itu. Kadang-kadang kita pun juga sulit membedakan antara mabuk dengan mendem. Jadi wasfun dhahirun mundhabitun uktubira fi nafsi. Kalau nanti ternyata yaksulu akran min tartibil hukmi alaihi ma yashuhu kaunuhu maksudan li syahri, yang mana kelayakan, yang mana wasfun mundhabitun itu layak untuk menjadikan ilat sebagai tujuan syariat. Contohnya seperti membunuh sehingga mewajibkan kisos. Jadi nampak mengketok apa jalan membunuh itu apa? Mundhabit, yaitu izalatul hayat. Izalatul hayat berarti motong rambut tok juga diarani membunuh, karena tidak izalatul hayat di anal sya'ra la yakunu hayatan. Kan gitu ya. Kalau tidak hayat tadi kalau gitu bukan batang, karena batang itu adalah zailatul hayat bidari zakatin syariah. Kalau gitu rambut bukan batang, ya silakan nggak batang. Makanya di dalam Fathul Qorib untuk menghilangkan yang semacam itu akhirnya wa'adhu wa sya'ruhu kama najasatun kamai tatihi. Kenapa? Itu ada indikasi bukan maita, gitu loh ya. Akhirnya disebut dengan seperti maita. Ya. Kenapa? Ya itu dirasakan itu zailatul hayat. Gila, digawe geger-gegeran. Tapi kalau kan ini maita kan zailatul hayat bidari zakatin syariah. Nah, bukti ini apa? Kalau dikatakan membunuh itu adalah izalatul ruh atau izalatul hayat. Izalatul hayat itu ruh. Kalau izalatul ruh itu seperti tidur, dan tidur itu izalatul ruh. Tapi nanti kembali lagi.
Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi mana niha niku ilang roh. Nah, tapi payu sikut tadi qadu alai maut payu risilul ukhra diculno maneh. Niku dikeker. Contohnya aku kok bisa dijadikan sebagai maksud dan isyarat min husuli maslahatin au daf'i mafsadatin, sehingga seperti membunuh atau mencuri diharamkan. Kenapa? Gosok diharamkan. Kenapa? Karena itu jelas menghilangkan hak orang lain yang di sana harta termasuk hal yang dilindungi menurut semua agama. Nah, ini kan layak ya. Dan itu mencuri itu bisa dimundobat, bisa dibatasi. Wal mencuri wa ma'adul kaman mencuri. Dan seterusnya membunuh, mencuri, gosok, makanya di sana itu mendobat semuanya karena seperti yang kita pelajari dalam kitab-kitab fikih. Mal ghasbu wa ma'adul kamal ghasbu termasuk haram karena merebut hanya orang lain yang semuanya punya hak mandiri. Di contoh yang mendobat sudah nggak bisa dicontohkan terlalu banyak kan tidak? Gosok, mencuri, terus mabuk, kemudian apa itu namanya membunuh, semuanya mendobat bisa diketahui. Fa in kana al-wasfu khafiyan au ghaira mundabitin wa tubira mulazim. Kalau terpaksa, nah ini yang katanya Imam Asnawi tidak harus mundabit. Kalau ternyata munasibnya ilat atau wasfun yang munasib tersebut tidak mundabit adatan seperti kasafar. Safar itu al-mulazim lil masyaqqah. Sebab safar itu qit'atun minal azab. Walaupun sudah naik pesawat, dia dalam perjalanannya enak, tapi di sana itu linglung. Enggak sama seperti di daerahnya sendiri. Hal itu bisa dibuktikan kalau orang yang biasa pergi. Saya tuh Lirboyo itu seperti rumah sendiri. Saya pernah waktu posuan tuh mondok di Adul Gowang. Terus di sana nggak duit kan ini bingung. Wah begini tinggal buat pulang saja. Setelahnya itu pulangnya kemana? Ke Lirboyo. Padahal di Lirboyo juga sama. Yo perlu yo makan beberapa, tapi nggak punya uang wes. Biasa ini kita akan menyalahkan. Kalau di sana berarti dikata utang sopo kan juga jalan sopo ini loh termasuk kita akan menyalahkan. Padahal di sini juga sama ya, bukan rumahnya sendiri tempatnya. Begitu masuk sini pelengkup, masya Allah, hawanya sudah berbeda. Ini kita akan menyalahkan tersebut. Makanya nggak punya uang, nggak punya apalah kalau sudah di Lirboyo, wis tenang gitu, masih banyak air. Tapi sampai betul nih kan, ini bisa dirasakan kita ada. Lah safar ini mulazimnya masyaqqah yang ketika masyaqqah berhak mendapatkan tarokhus hukum aslinya. Mulanya yang dimaksud mulazim di malzumnya safar, mazunnya masyaqqah adalah safar. Bahwa safar bil misal. Berarti akhirnya taklilnya ini taklilnya diperbolehkan untuk tarokhus bukan karena masyaqqahnya tapi karena safarnya. Kenapa safarnya ini termasuk mundobit? Karena syaratnya harus mundobit, biar mundobit dibatasi dengan kelazimannya. Jadi masyaqqah tidak mundobit, tapi kelazimannya, kemalzumnya masyaqqah yaitu safar. Ini mundobit. Apa dikatakan safar? Yaitu khuruj anil balad ila masafatil fasri. Nah, cuman nanti diarani safar itu khuruj sampai keluar dari sur,
apakah sudah keluar sampai apa itu namanya dari rumah, ini masih ikhtilaf di antara ulama, itu urusan fikih maneh. Makanya seperti faida darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru. Ini harus sudah pergi. Kalau sudah keluar desanya dan tujuannya masa Fathul Qasri boleh ngosor, boleh jamaah. Tapi ya ada yang mengatakan faida itu dorpun 5 ata. Dorpun 5 ata. Makanya kata dorpun 5 ata faida dorobtum ay arabtum ad-dorba. Kalau sudah kamu akan pergi, ya silahkan ngosor sholat atau jamaah sholat antaksur minas sholat. Sehingga ketika akan pergi di rumah sudah ngosor sholat. Kadzalika fa'ala Ibnu Rabi'ah wa tabi'ahu talamidul Ibnu Mas'ud. Ya silakan. Cuman kalau mazhab kita Imam Nawawi mengatakan hadza qaulun syadzun munafidun li ismis safar. Tapi kan maksudnya bukan safarnya azam tak. Karena apa? Seperti fa'idah Al-Quran fastami'u lahu ay aradtum al-qira'ah, bukan waktu moco. Masa kita pergi disuruh enggak, ya pan akan pergi. Tidak waktu pergi, waktu pergi kan waktu anjaidelnya. Nah, fa'idah Al-Quran fasta'in billahi minasyaitonir rajim ay aradtum al-qira'ah. Fa'idah qumtum ila shalat ay aradtum qiyamas sholat, bukan waktu sholat suruh famsiku wujuhakum wa famsiku wujuhakum wa aydiyakum, sholat suruh wudu. Berarti akan sholat, kalau demikian berarti akan. Silakan, tidak masalah. Itu urusan fikih. Nah, kemudian apakah di situ? Nah, ini kok mulaimnya gimana? Kan belum ada safar, berarti belum masyaqah. Saat ini kita sudah akan pergi, itu saja sudah, karena masyakohnya itu masyakoh dalam perjalanan, makanya kita laksanakan di rumah untuk izalatul masyakoh. Ya silakan, ini nggih uji kelayakan tadi. Matalakot talakil ukul bil qabul, talakil ukul asalimah bil qabul. Dan wawa al-madinah yang dikandaki dengan mulazim adalah madinah. Apa madinah? Madinah itu bihaitsu alla yakuna wuquhu nadiron. Bihaitsu alla yakuna wuquhu nadiron, terjadinya itu bukan hal yang langka. Itu namanya madinah. Ketika sudah Madinah, walaupun nanti sudah jelas tidak bisa, kalau sudah ditetapkan sebagai Madinah, ilatnya walaupun tahaqququ adamil masyaqqah tetap diperkenankan untuk tarafus. Demikian pula dalam Madinah, ketika nanti seperti kumpul wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya, hanya berdua, atau laki-laki 2 dengan wanita 1. Berbeda wanita 2 atau 3 dengan laki-laki 1, itu berbeda. Kecuali kalau wanita nakal. Nah, ini madinatul khalwah, bukan khalwahnya yang diharapkan, tapi khalwah yang bisa mengakibatkan muqaddimatul zina. Jadi ku yo mandang ngelus-ngelus. Tadi cara faraid yang pertama apa itu namanya lus, terus mah, terus dus. Kan ngoten to, sulus, sulbak, mukosama dan sudusul mal. Bukan sudusul bak tapi sudusul mal. Ini itu Madinah. Kenapa? Kelazimannya kalau min kalau plus akan, walaupun toh di situ tidak ada, tidak mungkin, tetap tidak boleh karena Madinah. Sehingga yang dihukumi haram adalah khalwah, bukan karena syahwat. Nah, syahwatnya kenapa? Karena syahwat yahtalifu bi ikhtilafil
ashkhas. Karena nggak bisa dibatasi wong iki syahwat iki ora. Wanita itu walaupun jelek kalau cinta ya bisa nyahwati, walaupun cantik lek gak cinta ya enggak nyahwati kan itu lah. Nah, inilah cinta ini nggak bisa diberi batasan. Walaupun sehingga nanti di dalam hal ini seperti Madinah. Dawi Allah aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah. Mula masa diwajibkan wudu. Kenapa? Nah ini kelayakannya. Kenapa mula masa diwajibkan wudu? Karena madinatus syahwat. Nah, ketika madinatus syahwat akhirnya dikecualikan kalau tidak madinatus syahwat sudah itu tidak tahu nadiran seperti mahram dikecualikan. Ini pakai dalil saja. Sebab kalau sampai cari bagaimana mahram tidak membatalkan kalau orang lain membatalkan, sampai cari Qurannya hadisnya nggak ada. Ya pakainya pakai munasabah ini saja. Jadi aku pakai madinah. Nah kalau sudah tua haram membatalkan. Nah ini juga ala yakuna mukunnadir itu masih beda antara kemunasabahnya. Ini ada wujud apa enggak? Satu mengatakan dari Syafi'i dikuli sakitin lakitun. Ya masih tua itu apa enggak boleh karena ya mungkin bisa terjadi. Tapi memang kenyataannya juga ada yang orang memperkosa pada ini kan ada sebenarnya. Alhamdulillah bilang. Tapi cara karena bilang enggak, kalau sudah ini enggak haram. Jadi kan akhirnya enggak batal kan juga enggak haram. Sesalaman enggak haram. Ini krono itu baik waktu ini. Sudah tidak aneh. Walaupun umpama sahabat pun nadiron kelompok. Loh semacam ini. Itu model patutnya enggak. Akhirnya karena kelayakannya ini berbeda, talaqat bil ukul as-salimah, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik di dalam menentukan batalnya wudu berbeda. Cara Imam Syafi'i syahwatan kana amla lamisan au malmusan au mulamasan la mulamisan au mulamasan indal qadim indal jadid. Kalau dari qadim pakai teknya mulamisan tok, yang mulamasan tidak batal karena yang diwajibkan adalah yang dibatalkan aula masrun nisa. Yang mulamasah tidak yang mulama, yang mulamis bukan mulamas. Tapi yang Malik enggak. Kalau tidak syahwat enggak batalkan, kalau syahwat batalkan. Kalau syahwat membatalkan, tidak syahwat tidak. Kemudian kalau menurut Abu Hanifah enggak, syahwat dan intisar. Nah, ini. Intisar saja tidak, syahwat saja tidak. Berarti harus kedua-duanya. Kenapa? Karena kelayakannya bahwa ketika intisar itu orang tidak bisa menguasai diri. Idza qama dzakaru dza faslusa akli. Ketika orang itu sudah koma, 2/3 akalnya hilang. Makanya banyak orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang cerdas hancur karena wanita, karena sudah koma. Tapi koma yang didasari syahwat. Kalau koma yang tidak didasari syahwat, seperti hanya bangun tengah malam biasanya qiyamul lail, qiyamul lail. Ini nggak sampai mengakibatkan selusa akli hilang. Pengalaman itu tandanya normal, nah tandanya sehat. Kalau sudah tengah malam nggak koma berarti nggak sehat. Itu, makanya ini kalau kita uji kelayakan, secara aslinya dalam arti kita pakai betul-betul munasabahnya cenderung Abu Hanifah. Tapi dari Imam Syafi'i ini nggak bisa kita batasi. Cara pribadi karena ibadah bisa dibatasi. Kita syahwat dengan inti kan bisa dibatasi loh. Mailul qalbi dengan saya kan bisa dibatasi.
Tapi kita tidak tahu masalah orang lain, urusan orang lain mestinya kan gitu. Nah, tapi untuk orang lain, bagi kita, misalnya kita akan jamaah orangnya itu ternyata mari megang wanita terus nggak wudu, nah ini bagaimana? Nah, boleh apa tidak? Nah, ini menurut Imam Syafi'i kita pakai madinah. Ya silakan, itu madinah termasuk hal yang gari mundobit atau mundobit itu silakan. Yang mengatakan mundobit ya berarti kita pakai dengan standar aslinya, ilatnya. Kalau yang tidak mundobit ya pakai madinah, berarti pokok yang penting tabrakan, nggak membatalkan. Itu aja. Enak kan kalau semacam ini. Makanya Masya Allah, kalau kita bisa hukum munasabah ini akan bisa merasionalkan di dalam fikih-fikih kita. Ini enaknya kita kan bisa merasionalkan, akan bisa diterima oleh akal. Tapi kalau kebablasan liberal saja. Jadi pokoknya yang penting akal gini, wah ini gila. Wa yasik wa usulul maksud minasyar'i qad yakun yakinan. Nah, usulul maksud sudah jelas, kadang yakin seperti milkun itu milkun ya. Kalau di situ akad jual beli yakin menjadi milik kita, wis ketok. Pokoknya wis transaksi plek disebutkan sepeda motor yang bisa dipakai, tanah yang bisa ditanamin, wanita yang bisa dikendarai dan seterusnya. Ini sudah dengan akad, itu sudah jelas. Usulul maksud. Wa dhannan, ada kalanya dzan itu di dalam fikih seperti yakin. Arti wa ujriyat dzannu majrul yakin fil fikih. Seperti insijar. Lain kalau dalam akidah nggak bisa. Karena faqalu inna dzunnu illa dzanna. Wala yubni minadzanni syai'an. Dzan nggak bisa dijadikan pedoman dalam akidah. Seperti insijar fil qisas, ketika orang itu membunuh akan dibunuh, ini hasilnya dzan. Sebab secara psikolog bahwa orang itu akan selalu takut mati. Karena sudah tua pun sih jaluk panjang umur. Wis loro nemen sih makan jaluk panjang umur. Secara psikologi orang itu, sebelumnya orang itu takut mati. Ketika tadi membunuh akan dibunuh, dia pikir-pikir. Nah ini zon, tapi juga masih ada yang nekat. Artinya mumtaniina alaihi aksar minal muqaddimin alaihi, yang berani dengan yang tidak lebih banyak yang tidak berani ketika ada qisas. Ini sebenarnya di Indonesia dilaksanakan bisa, tapi sulit. Karena ya ketika kita orang Islam harus mau mengalah, kalau dilaksanakan berarti haknya sama antara orang Islam dengan non Islam, seperti mazhabnya Abu Hanifah. Nah, ini kita akan kalah kalau kita akan mengenakan qisas. Kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i, orang Islam membunuh orang kafir tidak dikisas. Kalau orang kafir membunuh orang Islam dikisas, perang Indonesia. Ini berbahayanya ke sana. Tapi kalau kita ketahui bahwa kisas itu hakul adami itu bisa dipeto. Benar. Wa muhtamilan, ada kalanya masih 50-50. Muhtamilan itu 50-50. Muhtamilan sawaan 50-50. Seperti insijar fi hadil khamri. Ternyata orang yang insijar dari surbil khamri antara yang melaksanakan dengan yang cegah itu semua sama. Jika ikisar kan jika ikat atau tidak ikat, mulai dulu tetap ada. Au marjuhan kata walut fi nikahil amad wa nikahil asiyah
sing tujuannya li tawalud, artinya tawalud wal maksud minan nikah allazi qasadahu syari' min syarqin nikah, bukan dari maksud individu. Kalau maksud dari individu itu tidak harus tawalud, tapi syariat mensyariatkan nikah itu yang pokok adalah tawalud, walaupun secara individu banyak yang bukan karena tawalud saja. Bahkan kalau istri kedua inginnya gak punya anak biar gak konangan. Kedua ketiga gak punya anak biar gak konangan. Kalau punya anak itu akan jadi konangan. Itu istri masturoh, istri masturoh gitu kan. Nah, terus karena kita kawin sudah tua hanya untuk biar merawat, bahkan ada yang sudah tidak berfungsi tapi ingin punya istri biar ada yang merawat, itu bukan maksud syar'i. Tapi maksud syar'i diperkenankan adanya tawalud. Nah kalau tawalud nikah hampir amat sulit untuk punya anak, karena apa, resikonya besar kalau punya anak, sehingga kebanyakan tidak beranak. Kecuali yang di tazwij. Kalau di tazwij memang dibutuhkan anak sebab untuk produksi. Nah, produksi memperbanyak abid. Tapi kalau dikawin, kalau dikumpulin oleh sayyid, kalau punya anak fatal. Sebab harus jadi umbul walad yang ketiga, sehingga banyaknya biasanya tidak dipunyakan anak. Seperti Aisyah. Walaupun yo bisa toh Aisyah itu punya anak seperti halnya istrinya Nabi Zakaria. Lidah bilang bisa disari. Nah ini antara punya anak dengan tidak punya anak, kalau di dalam Ahmad atau Aisyah sangat langka. Walaupun nanti juga kalau memang kita melihat itu tahu lima yakun nafil maksud bin arja bahwa la yakafala nikah Aisyah sadran di adri tawalud, tapi kalau urida ta'dil tamsil bahwa menafikan atau tamsil ini hanya menafikan maksud daripada pernikahan yang dijelaskan oleh syariat. Tanah salu tidak menafikan kalau nikah Aisyah itu tidak sodirah li ajli tawalud, bahkan li ajli adami tawalud, seperti saya katakan tadi li ajli syai'in akhar. Tahu kawin dengan sudah ini tidak butuh kumpulnya tapi butuh warisannya. Kan enak kan. Lah jawab untuk yang kedua, yang akhir kedua berarti yang Madinah dan marjuh ini boleh menurut qaul asal. Jadi maksud mutasawi atau maksud marjuh karena apa? Nadzoron di usuli mafil jumlah kazawajil qasril mutarafi fi safari al manfiyah fi al masyaqah, seperti qasar untuk pergi yang mutarafi macam untuk senang-senang itu enggak ada masyaqah itu. Ini tetap diperbolehkan karena melihat fi jumlah di safar boleh. Tapi wakilah layak juzu ta'dil bihima. Menurut Kil tidak boleh ketika taklil marjuh dengan taklil zon, karena yang ketiga itu maskuk. Maksud maskukul usul yang keempat adalah marjuh, yang boleh hanya yang yakinan saja, tidak apa itu namanya yakinan al-dhannan, tidak muhtamilan dan marjuhan. Fa'in fatakot'an fal asa yutabaru la yutabaru lil qati binti fa'ihi sawa'um ma fihi ta'abudun wa malang.
Mana? Kalau ternyata perkara tersebut aku sudah jelas faid menurut syar'ul hukmi dalam syariatnya hukum, di syariatnya hukum. Jadi maksud dari syar'ul hukminya itu sudah jelas faid tidak ada sama sekali. Qat'an fi ba'di syar'i. Nah ini bagaimana? Menurut qaul ashah la yutabar. Baik itu masalah urusan yang ta'abbud, contohnya seperti istibra. Istibra yang materi secara banyak fil majlis. Di kita membeli, baiknya menjual, membeli barang dari barang yang sudah dijual tadi. Di baik, mari menjual amat. Nah, berarti asalnya baik menjual amat, terus oleh baik dibeli fil majlis. Kan ini sudah jelas maksud daripada tujuan istibra bara'atul rahmiha gak ada. Nah ini bagaimana yang semacam ini? Dalam hal ini yaitu bara'atul rahmiha menurut mazhabnya Imam Syafi'i la yutabar. Tapi walaupun la yutabar tetap pada mazhabnya Syafi'i tetap berkewajiban untuk istibra, bukan karena bukan karena mazinnah, bukan karena maktu'ul faid, maktu'ul fawat, tapi karena ta'abbud. Nah menurut Abu Hanifah dia ditakdirkan. Ditakdirnya bagaimana? Ditakdirkan qiyas butuh fi'al istibra karena ada mazinnah, yaitu adalah membeli, ditakdirkan. Kata Hanafiyah takdiran hatta yasbuta bil istibra. Berarti adanya membeli ini sudah merupakan mazinah, karena yang membeli ini berarti berarti pokok seperti adanya membeli, adanya pindah milkun, naqlul milki sudah mazinah. Makanya kalau Abu Hanifah ini tetap kewajiban untuk istibra berdasarkan ilat yang maktuun tadi. Tapi dalam hal ini perlu kita ketahui tidak ada perbedaan antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah, hanya perbedaannya itu pandangannya. Semuanya mengatakan wajib istibra. Menurut Syafi'iyah wajib istibranya dikarenakan ta'abbud, bukan karena ilat, bukan karena ilat yang sudah jelas atau sifat yang sudah jelas maktuun qat'an. Tapi menurut Abu Hanifah ini walaupun maktuun qat'an karena ada mazinah tetap wajib istibra, bukan karena ta'abbud. Hanya itu saja. Wal kufu lafyu. Atau hal yang tidak ta'abbud ini yang nanti akan berbeda. Nah, kalau yang tidak ada ta'abbudnya seperti luhukun nasab. Ada orang kawin dengan luhukun nasabil waladil maghrib dengan masyrik. Mari rabi kawin antara zakat tetan kalau zakat kulon tak ketemu belas wis. Loh bagaimana rabi ini? Ya bisa rabi ini. Rabi itu tidak harus datangnya istri. Loh kok online? Ya enggak. Rabi kok online? Ya palinya pas kumpul karo Zahud kan ya bisa dengan ada saksi walaupun anaknya masih jadi TKI kan bisa. TKW ini bisa. Nah semacam ini apakah ketika ditolak wajib iddah? Nah ini loh. Menurut pendapat Imam Syafi'i tidak ada kewajiban iddah dikarenakan, dan kalau punya anak tidak bisa menjadi luhuk. Berarti punya anak tidak bisa diilhakkan kepada suami tadi karena sudah apa? Maktuul faidi, maktuul fawat. Bagaimana mungkin bisa? Cara Hanafi, yo bisa karena ada mazinah. Asalkan nabinya itu lebih dari 6 bulan, kalau katanya melahirkannya lebih 6 bulan daripada melahirkan, ini sudah bisa diilhamkan cara mazhabnya Imam Abu Hanifah.
Nah ini kalau menurut Imam Syafi'i tetap nggak bisa. Kalau yang tadi karena ini dalam hal ini tidak ada ta'abbudnya. Kalau tadi di dalam iddah, di dalam masalah iddah ada ta'abbudnya, karena ta'abbud ini masih sama hukumnya, tapi ketika sudah tidak ada ta'abbud, ini yang bisa mengakibatkan pisah antara Hanafiyah dengan Syafi'iyah. Tapi mazhab Hanafi masih tetap menyarankan harus 6 bulan. Imkan aklan 6 bulan. Kalau tidak 6 bulan tidak bisa. Karena ada nas, bukan nas tapi mafhum daripada ayat wa bisaluhu amaini anis kuri wali walidek dengan apa itu namanya wa bisaluhu salah sunnah syahron itu. Baik. Kesimpulan dalam ini kita didawakno ya dawa enggak ya enggak. Bahwa Ashabul Raqi ini berusaha untuk kadang-kadang tidak merasakan, kadang ada yang mengumumkan bahwa qaul bi anna suarul asbab asyariyah, sebab syariah itu al-mutabar bil ahkam, ora usah makna-maknane. Seakan-akan kan seperti ini, pokok seperti ngono akad ya wis, walaupun toh maknanya itu ada atau tidak, enggak. Seakan-akan kalau kita mengikuti Abu Hanifah kan seakan-akan semacam ini dari Ashabul Raqi. Ashabul Raqi, Ashabul Raqi kita juga punya Raqi. Tapi perlu kita ketahui bahwa hal ini sebenarnya tidaklah seperti itu secara global. Namun bahwa kita akan menganggap suarul asbab asyariyah niku al-mutabar bil ahkam guna ma'aniha ketika maknanya untuk ittirab atau takhfa atau sulit untuk dipahami, yang sehingga perlu tujibu mazidal khabti raf'an tasajjur untuk menghilangkan pertengkaran supaya tidak terjadi perbedaan. Dan juga amran al Hanafiyah as-samhah bima hadza sya'nuhu. Karena itu bisa Anda katakan tarafasal al-musafir da'irun ma'safar wujudan wa adaman tamal masyaqqah dia ada min dibatiha. Tarafusul musafir da'irun ma'safar wujudan wa adaman bukan karena masyaqqah, sebab tidak ada indibat. Kenapa? Inilah yang itu awiyata asarul itra alamatun. Karena hal ini tidak dalam hal yang tidak bisa dibatasi dan sulit untuk diketahui akibatnya. Tapi kalau mendobit ala yumkinu zuhuru maknahu, yang jelas maknanya bisa kita lihat, yang bisa kita ketahui, tak bisa kita buang secara semena-mena, bahkan boleh kita taklili dengan hikmah ketika indibat seperti halnya bolehnya dengan Madinah. Hal ini akan bisa menjadi permasalahan yang banyak, diantaranya nikah masyrik dengan maghrib terus punya anak timuddatin mungkinatin waya sitatul ashhur masa idah. Ini kira cara Imam Syafi'i layul hakum. Kenapa li'itla'ina ala madhumi sabab, kita telah mengetahui atas konsekuensi dari sebab. Loh.